Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sadaqallahu wa sadaqa rasulih. Allahumma arhamna bil Quran. Bapak Ibu jamaah salat Isya yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah malam hari ini yang ngaji tambah banyak. Alhamdulillahirabbil alamin. Napa woro-woro ngoten Pak? Biasa aja. Alhamdulillah, berarti Masjid Muhajirin semakin dikenali oleh kaum muslimin di kanan kirinya. Yang kedua kalinya monggo kita berbanyak untuk senantiasa bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa mengikuti sunnahnya hingga hari kiamat nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saya akan menyampaikan nawaqidus syahadataini, pembatal dua kalimat syahadat. Seringkali umat Islam terlalu pede dengan syahadat yang diucapkannya, karena memang syahadat itu menjadi kunci pembuka surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang sering saya angkat di dalam kajian, ketika seorang tabi'in Wahab bin Munabbih ditanya, alaisa la ilaha illallah miftahul jannah, maka dia mengatakan bala, betul, memang la ilaha illallah itu miftahul jannah, karena banyak riwayat hadis yang menerangkan tentang itu. Man syahida an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah khalisan min qalbi dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucap dua kalimat syahadat, artinya tidak ada ilah kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, kemudian itu keluar dari lubuk hatinya yang paling dalam, maka dia dijamin masuk surga. Yang sering dilupakan oleh umat Islam, syahadat yang kita ucapkan itu ibarat orang selesai wudhu. Ibarat orang selesai wudhu. Walaupun kita berulang kali berwudhu, tapi jika kita kentut, tapi jika kita tidur, tapi jika kita BAB atau buang air kecil, maka wudhu itu menjadi batal. Ini yang sering dilupakan. Berapa banyak kita mendapatkan gambaran di tengah-tengah umat ini, mereka melafadzkan dua kalimat syahadat, lalu mereka menyangka dirinya telah Islam, tapi kemudian mereka tidak sadar bahwa ada sesuatu yang jika dia lakukan
bisa menjadi sebab batalnya syahadat yang diucapkannya. Ya. Oleh karena itu kita perlu mempelajari secara mendetail hal-hal yang menyebabkan syahadat yang kita ucapkan bisa batal. Saya lebih senang menggunakan kalimat muspro. Apa sebab muspro? Karena kita mengucapkannya setiap harinya minimal 5 kali, bahkan lebih, minimal 9 kali. Subuh sekali, duhur 2 kali, asar 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali. Minim ini. Minim kita mengucapkannya 9 kali dalam sehari. Tapi jika kita tidak memahami hal-hal yang menjadi sebab batalnya syahadat yang kita ucapkan, maka jangan-jangan yang kita lantunkan 9 kali paling sedikit setiap harinya itu menjadi muspro. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini menjadi sangat penting untuk kita pelajari bersama-sama. Banyak tulisan para ulama kita, hampir semua ulama membahas tentang batalnya Islam atau batalnya syahadat. Ulama Suriah, madhabnya Syafi'i, dan menegur Ustadz Tengku Azhar ketika beliau kunutnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sarra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda alaik, dan seterusnya. Ditegur beliaunya, lima ada takosar tal kunut, lima ada kosar tal doa. Kenapa kamu singkat, kenapa kamu ringkas, kenapa kamu pendekkan kunutnya? Ya beliau menjawabnya, ya enak, di negeri kami kunutnya seperti ini, tidak terlalu panjang. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di Suriah itu kalau kunut panjangnya luar biasa setiap subuh. Itu di Suriah, hingga sholat subuhnya kunutnya panjang, karena memang di sana madhabnya Syafi'i. Bapak Ibu sekalian, Syekh Said Hawa, penulis buku ini, itu dari Suriah. Ya. Nah, ini bukunya. Judulnya kalau diurutkan, ya, Dirosat Minhajiyah Hadifah Haulal Usulis Salasah Allah Ar-Rasul wal Islam. Ya. Lalu diberi judul, ya, Al-Aslu Al-Thalithu Al-Islam. Ya. Jadi landasan yang paling mendasar, yang ketiga setelah mengenal Allah Rasul, maka kita harus kenal Islam itu apa. Ya. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang pangapunten, saya senangnya menggok-menggok. Saya kemarin sempat memberi masukan Pak Ridwan karena kebetulan ketika ngisi ibu-ibu, saya itu pengen mendirikan sekolah sholat, Pak. Ya, saya ingin mendirikan sekolah sholat. Kenapa? Nah, kita ini sering Allahu Akbar, kita tuh sering Rabbi gfirli warhamni sampai selesai 70 ramu dengar ini. Nggih, Bu. Nggih, mboten? Nggih. Mbok menawi panjenengan mboten. Tapi berapa banyak umat Islam
yang mereka menjalankan sholat tapi tidak mudeng apa yang dibaca. Mengko sholat itu komunikasi kepada Allah, mengko sholat itu mi'raj. Kita sedang bermi'raj. Lah apalagi pembatal syahadat. Ini lebih penting lagi untuk kita pelajari bersama-sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pembatal syahadat yang pertama, ya, kalau makna ilahnya dulu sudah kita sering singgung dalam kajian. Pembatal syahadat yang pertama yaitu at-tawakkal wal i'timad ala ghairillah, bertawakal dan bersandar kepada selain Allah. Kalau ini dipadu dengan Muhammad At-Tamimi, ini masuk di syirkuniyah wal iradah wal qasad. Syirik yang sumbernya dari salahnya niat, salahnya keinginan, dan salahnya tujuan. Ya. Mengapa seseorang bertawakal, bersandar kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada dua sebab. Sebab yang pertama, menganggap ada makhluk Allah, menganggap ada makhluk Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan bisa mendatangkan madarat. Contohnya, kenapa Pak kita? Keris. Nah, ini kita lalu. Nek keris yo jojo enten sing mboten ngoten. Yang jelas masih diyakini hingga hari ini danyang. Dan nyang, dan nyang. Jawa Barat apa Pak Ridwan? Sama, dan nyang. Lah danyang itu bisa masuk di keris, bisa masuk di gamelan, bisa di perempatan, bisa di pohon, bisa di batu, bisa di gunung, bisa di sendang, dan nyang. Ya. Ini masih kuat. Sampai hari ini masih banyak orang Islam sendiri yang tidak terucap, tapi itu masih masuk di benak mereka secara kuat. Gampilipun danyang, karena memang kita mendapatkan istilah itu dari nenek moyang kita dulu. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, bukan menganggap makhluk Allah punya kekuatan, tapi ada makhluk Allah yang dianggap linuwe. Dia punya kelebihan tertentu, soleh umpamanya, luar biasa, hingga kadang orang menyebutnya wali. Ya. Hingga orang menyebutnya wali. Bukan wali ini disembah, tetapi dijadikan perantara terkabulnya doa, perantara diterimanya ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya tawasul. Boleh tidak tawasul kepada orang soleh? Boleh. Tapi perlu tak ada tambahan penjelasan. Boleh nggak tawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia? Tidak boleh. Kok tidak boleh? Kenapa alasannya?
Nek saya punya alasan begini Pak, nggih. Bertawasul kepada orang soleh yang sudah meninggal dunia itu malah musyrik orisinil. Ini istilah saya, nggih, musyrik orisinil, karena wat ya Yaus, Yaud, Nasr, Tuhan-Tuhannya kaumnya Nabi Nuh. Ya. Ini semuanya nama-nama orang-orang soleh. Begitu pula patung yang mengitari Ka'bah, itu semuanya nama-nama orang-orang soleh. Lata, Uzza, Manat, Hubal. Ini patung-patung nama-nama orang-orang soleh. Maka Bapak Ibu sekalian, kalau kita membaca Masail Jahiliyah, ada kitab judulnya Masail Jahiliyah, salah satu perilaku jahiliyah itu apa? Yaitu hulu fisalihin, berlebihan bersikap terhadap orang soleh. Orang soleh boleh kita tabarui, boleh, tapi ketika masih hidup. Bagaimana setelah mati? Tabaruk boleh enggak? Boleh, tapi harus paham, orang yang sudah meninggal sementara dia orang soleh itu berkahnya apa? Karena tabaruk itu mengambil berkah. Berkahnya orang soleh yang sudah meninggal dunia itu ilmu dan kesolehannya. Yang kita ambil ini ilmunya, penulis kitab ini, insya Allah yang saya kenali soleh ini. Ya ini kita pelajari ilmunya, ya kita pelajari. Ini pun kitab sebagus ini masih dikritisi oleh sekian ulama-ulama mutaakhirin dalam hal batalnya syahadat yang beliau tulis 20, itu banyak yang mengkritisi ya, tapi tidak ada persoalan, karena kalau kita runut antara yang mengkritisi dan yang menulis ini, jika kita adil ketemu nanti ya. Contohnya tadi syirik itu dibagi 4. 1. Syirkun niyah wal iradah wal qasad. Syirik yang hubungannya dengan niatan, keinginan ataupun tujuan. Kemudian yang kedua syirkut ta'ah, syirik dalam bentuk mentaati ya. Kemudian yang ketiga syirik dalam bentuk mahabbah, mencintai. Nanti ada anu semua. Ini kalau ditemok nih dengan 20 ini sebenarnya ketemu, tidak ada pertentangan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di sini nanti kita perlu bersama-sama untuk meneliti. Nah kembali yang kita sampaikan, jadi penyebab seseorang bertawakal kepada selain Allah itu 2 ini ya. 1, menganggap ada makhluk Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat ya. Ada makhluk Allah yang bisa mendatangkan manfaat dan madarat. Paling penak kalau di Jawa itu danyang itu tadi ya, danyang ya. Jadi nganggap niki enten sing nunggu, boleh nunggu sinten, tapi ada yang nunggu dan lain sebagainya ya. Akhirnya dia melakukan ini ya. Akhirnya dia melakukan, bentuknya apa? Bentuknya rukuk sujud sesaji ya. Bentuknya rukuk sujud sesaji. Ada yang berpendapat tawaf ya, rukuk sujud sesaji dan tawaf dilakukan ya, karena tadi ada anggapan yang seperti itu. Nah
Oleh karena itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu yang kedua, ya, tadi ya, jadi memposisikan orang soleh secara salah, ya, salah. Kita boleh minta doanya ketika masih hidup. Setelah meninggal dunia, dia yang harus kita bantu, walaupun soleh, kecuali para nabi dan rasul. Itu pun contohnya Rasulullah yang sudah wafat, beliau masih minta agar kita berdoa kepadanya sebagai rasa cinta kita kepada Allah. Beliau tidak punya dosa, beliau tidak punya dosa. Nah, ini gambarannya. Jadi orang yang sudah meninggal dunia, kita tidak boleh menjadikan wasilah terkabulnya doa. Itu malah syirik, musyrik orisinil, ya, malah musyrik orisinil, ya. Siapa pelaku-pelakunya? Kalau kita membaca Masail Jahiliyah, pelakunya ada dua, tapi kalimatnya tiga. Satu namanya kitabiyun, dua namanya ummiyun, ya. Kitabiyun itu siapa? Kitabiyun itu kaum yang telah datang wahyu Allah kepada mereka. Berarti ahlul kitab, berarti Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasrani, ya. Datang kepada mereka kitab Allah, tapi kemudian mereka, ya, menentang wahyu Allah, baik yang turun kepada Nabi Musa yaitu Taurat, atau yang turun kepada Nabi Isa yaitu Injil, ya. Nah, dua kelompok ini melakukan penyimpangan. Penyimpangannya sama dengan ummiyun. Kalau ummiyun itu mudahnya Arab kuno, ya. Atau kalau di Indonesia ada istilah anu ya Pak, ada istilah di Indonesia apa? Ibu Pertiwi. Kan umi. Gampil pun ngoten nggih. Nek di Indonesia istilahnya Ibu Pertiwi. Ya. Jadi kelompok Umayyun itu orang-orang Arab yang tidak turun kepada mereka wahyu, ya. Kemudian mereka dalam hal beribadah juga melakukan kemusyrikan, penyimpangan-penyimpangan yang cara ibadah mereka jauh dari apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka diutuslah Nabi Muhammad untuk memperbaiki cara ibadah ketiga kelompok ini. Untuk memperbaiki ketiga kelompok ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, panjenengan bisa memperhatikan bagaimana kaum Nasara yang mereka menjadikan Isa Al-Masih sebagai Tuhan. Nah, ini gambarannya. Bahkan ada seorang muslim, mantan mu'alaf, ya, dia mu'alaf, ya. Kemudian dia mencoba mengumpulkan, ya, gambar Isa Al-Masih, ya. Itu terkumpul 29 gambar, dan dia mengatakan seandainya, ya, saya masih mau keliling-keliling lagi ke negara-negara dunia ini, maka akan lebih banyak lagi gambar itu. Ini menunjukkan, ya, bahwa, ya, apa yang dijelaskan oleh para ahli tafsir, penyimpangan dalam hal ibadah itu berangkatnya dari hulu fis sholihin, berlebihan memposisikan orang soleh, ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kadang-kala begini, ngapunten, nih saya juga minggu lagi. Nabi Musa itu bisa membelah laut, nggih. Nggih. Berapa kali? Sekali. Nggih. Kalau Nabi Isa menghidupkan orang mati berapa kali? Sekali. Kira-kira bisa enggak menghidupkan lagi seandainya ada orang mati? Pertanyaannya ke sana. Nggih.
mukjizat sebagai tanda bahwa dia utusan Allah, itu sifatnya hampir sama dengan karomah. Orang soleh itu biasanya disebut karomah, Nabi Rasul biasanya disebut mukjizat. Kejadian yang ajaib, yang luar biasa, seperti contohnya Nabi Musa membelah laut, itu karena izin Allah, bukan karena kesolehannya Nabi Musa. Begitu pula karomah-karomah yang terjadi pada orang-orang soleh. Penjenengan bisa membaca, masih sampai hari ini bukunya ada, ditulis oleh Dr. Abdullah Azam. Judul bukunya Ayatul Rahman fi Jihadil Afwan. Jenengan nek maca buku itu akan gede-gede, Pak. Betul, luar biasa. Banyak peristiwa-peristiwa ajaib luar biasa yang terjadi pada perang Afghanistan. Nah, banyak sekali. Saya tidak bisa menerangkan saking banyaknya. Nah, tapi itu semuanya pelakunya tidak bisa mengulang, nggak bisa mengulang, karena memang itu karomah dan mukjizat. Mukjizat untuk para nabi dan rasul, karomah untuk orang-orang soleh. Lah kalau ada orang ya bisa sholat di awang-awang, wong sholat di awang-awang, itu mesti diupayakan. Sesuatu yang diupayakan mesti bantuan jin. Bantuan jin, kebal, kebal. Itu bantuan jin, bukan karomah. Bukan karomah. Lah kadang kelirunya di sini. Kelirunya di sini. Sehingga akhirnya kita jadi keliru menempatkan seseorang. Sebenarnya itu salah, tapi dianggap itu kesolehan. Sesuatu yang luar biasa itu tidak terulang, jarang sekali yang terulang. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, oleh karena itu berangkat dari sini, insya Allah nanti kita akan sampai pada pembatal yang pertama ini. Maka Islam menuntunkan kepada kita agar supaya tawakal itu hanya kepada Allah. At-tawakkal wal i'timad ala ghairillah, bertawakal dan bersandar kepada selain Allah itu membatalkan syahadat yang kita ucapkan. Tetapi ada urut-urutannya, ada tingkatannya. Apa tingkatannya? Yang pertama, al-i'timad alal asbab wal ghaflah anillah maksiyatun. Bersandar kepada usaha, melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kemaksiatan. Wal i'timad alal asbab ma'id'a annahu la alaqah lillah syirkun tunakidu dakwah syahadatain. Bersandar kepada usaha dibarengi dengan satu pemahaman bahwa usaha dengan Allah itu tidak ada hubungannya, ini kemusyrikan yang membatalkan syahadat. Maka Syekh Said Hawa kalimat akhirnya di bab ini, man angkarol asbab wa abtalaha,
barang siapa yang mengingkari asbab, mengingkari ikhtiar, mengingkari usaha, maksudnya saking kuatnya tawakalnya kepada Allah. Ingat Bapak Ibu sekalian, kufrun kata beliau, ini maksiat. Manggon nang pojok masjid ndonga njaluk nang ngarsane Gusti Allah urip cukup. Nggih. Ora obah nang masjid terus. Oleh Umar bin Khattab ditendang, Pak. Suruh kerja. Ya. Syekh Said Hawa mengatakan kufrun itu kemaksiatan. Ya. Jadi orang ubah itu kemaksiatan. Maka saya sering mengatakan begini Bapak Ibu sekalian, ya. Seandainya tidak kerja itu tidak dosa, saya pilih nang jero masjid, Pak. Ya. Seandainya tidak usaha itu tidak dosa, saya pilih nang jero masjid, orang metu saka masjid, wirid, dzikir, sholat. Apa sebab? Saya kadung yakin mesti aku mangan nek aku sih diwenehi urip. Ya. Rakitang nanti makannya di Muhajirin ini tat kok 2 hari nang jero masjid terus tenopo. Lah aku arep nyedak Gusti Allah, Mas. Lu mosok to jero masjid terus iya. Lah ndak kerja. Oh, ngapain kerja? Wong rezeki kuwi jelas saka Gusti Allah. 3 dina mengki ramangan sik ning kok. Terus Pak Ridwan moro, "Tat mriki 3 dina ramangan ngopo?" Aku tawakal kok, Mas. Ku nek rezekiku teko nak ya teko tenan. Mungkin mesti dikei mangan Pak Ridwan. Gawakne sego kok ngomahe sak bungkus kok sampean mati ora mangan 3 dina. Saya baru makan. Selama saya masih diberi hidup, saya mesti dapat makan. Ya. Lo itu harus diyakini seyakin-yakinnya, Pak. Sehingga kita nanti menjadi sosok yang tidak bingungi, yang tidak bingung lah. Agar supaya ini mantap, kita dibimbing oleh Al-Quran. Kita hidup dibimbing oleh Al-Quran. Rezeki itu jelas diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Al-Quran ini membuat kita sosok yang ketika bertawakal kepada Allah, itu menjadikan yakin semakin yakin. Menjadikan yakin semakin yakin bahwa rezeki kita itu ada, ra perlu menggok. Ra perlu menggok. Orang yang menggok golek rezeki niku wong sing ra yakin karo Gusti Allah. Wong sing ra yakin karo Gusti Allah. Wala yuhlifallahu wa'dah. Allah tidak pernah nyelisih janjinya. Sepanjang kita diberi hidup, maka Allah bertanggung jawab memberi makan. Ya, karena itu hak kita. Ketika Allah masih memberi hak hidup kepada kita, maka kita punya hak kepada Allah untuk meminta bagian kita dari kehidupan itu. Nah, okay. Hingga nanti kita semakin yakin, wah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang ngapunten mulai enggak mulai, tapi mudah-mudahan semakin menguatkan kita. Ini gambaran tawakal. Gambaran tawakal, mudah-mudahan menguatkan kita. Surat Al-Isra ayat 4-8. Tolong ya, bawa HP dibantu, Pak. Surat Al-Isra ayat 4-8. Nanti kita hubungkan dengan statement Syekh Ahmad Yasin.
Ada yang sudah ketemu? Bawasakan ya Pak. A'udzubillah minasyaitan. Artinya aja biar cepat. Dan kami tetapkan terhadap Bani Israel dalam kitab itu, yaitu kitab Taurat. Jadi sudah menjadi ketetapan Allah di dalam kitab Taurat. Kamu pasti akan berbuat kerusakan di bumi ini 2 kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar. Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang perkasa, lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana. Kemudian kami berikan kepadamu giliran untuk mengalahkan mereka. Kami membantumu dengan harta kekayaan dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Apabila datang saat hukuman kejahatan yang kedua, kami bangkitkan musuhmu untuk menyuramkan wajahmu, lalu mereka masuk ke dalam masjid, Masjidil Aqsa maksudnya, sebagaimana ketika mereka memasukinya pertama kali, dan mereka membinasakan apa saja yang mereka kuasai. Mudah-mudahan Tuhan kamu melimpahkan rahmat kepada kamu. Tetapi jika kamu kembali melakukan kejahatan, niscaya kami kembali mengazabmu, dan kami jadikan neraka jahanam penjara bagi orang-orang kafir. Ayat ini untuk Bani Israel, Pak. Jenengan kali. Ayat ini yang mengilhami Syekh Ahmad Yasin sehingga dia mengatakan 2027 Israel lenyap dari bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diucapkan di Al Jazeera. Ya. Untuk apa? Jadi nggak bisa perhatikan. Ya. Menghadapi tank lapis baja dengan Al-Quran, itu hanya Syekh Ahmad Yasin dalam kehidupan ini. Ya. Dan beliau memprediksi 40 tahun nanti akan muncul generasi yang kuat, yang akan menyuramkan wajah-wajah Israel. Ternyata tidak hanya Hamas yang menyuramkan wajah mereka. Ternyata Allah hadirkan uli ba'sin sadidin. Jadi Allah tidak nyebut, ya, tidak nyebut Muslim, tapi uli ba'sin sadidin, uli ba'sin sadidin, hamba kami yang kuat perkasa. Ternyata Iran, Pak. Ternyata Iran. Terlepas dari apakah dia Muslim atau bukan Muslim, nanti dibahas lain waktu. Tapi yang jelas Allah hadirkan Iran yang meluluh lantakkan Israel. Kalau kita hubung-hubungkan, ya, mungkin dunia tidak ada yang menduga bahwa Iran akan menghancur leburkan Israel. Tapi begitulah Allah menskenario hidup ini. Kelebihan Palestina apa? Nah, mari kita sinau bareng nih, Pak. Kelebihannya di tawakal ini. Kelebihannya di tawakal. Ya.
yang penting usaha, yang penting tenanan. Saya pernah bertemu dengan seorang syekh muda namanya Ahmad, itu ambil S2 di Lampung, Pak, ekonomi ya. Artinya orang-orang Palestina itu bukan orang-orang bodoh, bukan orang-orang kelas sekolah. Mereka ternyata orang-orang terpelajar. Mereka orang-orang yang berpendidikan lumayan tinggi. Kalau menurut saya itu bagian dari kesungguhan mereka di dalam berikhtiar untuk mendatangkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sabar melayu rono melayu rene karena rudal-rudal jatuh di kanan kiri mereka, tapi mereka ternyata juga belajarnya bersungguh-sungguh, kesabarannya juga setinggi itu. Maka Allah kemudian datangkan pertolongan yang luar biasa, dan kalau kita ikuti hari ini menjadikan bisa melihat bagaimana Israel masuk di satu negara ditolak, naik ke gurun pasir, ngumpul di sana, ndak ada air, ndak ada makanan, bantuan juga ndak datang. Terus pripun juga? Ngeri toh, Pak? Kira-kira nek ndak makan, ndak minum, ndak ada bantuan yang datang, terus pripun itu? Mati? Boten itu modar niku. Kalusen niku Israel ini. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, ya. Intinya di pembahasan kita malam hari ini tiga ini, ya. Yang pertama, bersandar kepada usaha kok Allah dilupakan, itu maksiat. Bersandar kepada usaha dan pemahamannya rane hubungane usaha Gusti Allah ini ora obah ya amah. Kan enten wong modele ngoten nggih. Ora tenanan ya kapan mapanmu. Nah, itu kalimat-kalimat seperti itu. Kalau sampai melupakan Allah, tidak mau menghubungkan bahwa rezeki itu datangnya dari Allah, ini kemusyrikan. Ini keyakinan musyrik. Tunaqidu dakwah syahadah, bisa membatalkan syahadat kita. Nah, yang ketiga sama dengan yang pertama, ya, mengingkari usaha, mengingkari ikhtiar, tidak mau obah karena saking kuatnya tawakalnya kepada Allah, itu maksiat. Ingat, waman ja'alalaha ta'tsiran asroka. Barang siapa yang mendewa-dewakan usaha, tidak mau menghubungkannya dengan Allah, ini kemusyrikan. Bisa batal syahadat kita kalau kita tidak hati-hati. Maka Nabi pernah ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 25 dengan kalimat laqad nasarakumullah fi mawatini katsira. Sungguh Allah telah banyak memberikan kemenangan dalam pertempuran-pertempuran yang banyak. Wa yauma Hunain, ingatlah perang Hunain. Nah, ini gambarannya. Sudah saya sampaikan, maka ini hanya mengingatkan saja. Ya, perang Hunain itu Nabi dan para sahabat, ya, pede dengan 10.000 pasukan yang dimilikinya, karena yang dihadapi hanya sekitar 4.000. Ya. Nah, PD ini ternyata dilarang. Kenapa dilarang? Nah, kalau kita belajar makna ilah, ketika kita mengucap asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi bahwa tidak ada ilah kecuali Allah, itu sebenarnya kita sedang mengucap asyhadu alla mutma'anna bihi illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada pemberi ketenangan melainkan hanyalah Allah. La yasihu, tidak dibenarkan tenang karena makhluk Allah. Apa makhluk Allah itu?
jumlah pasukan 10.000 membuat tenang nek basa mriki mungkin PD. Nggih. Karena 313 menghadapi 1.000 menang. 1.000 itu saja digembosi munafikin tinggal 700. Di pertempuran Uhud kalah, tapi pertempuran Uhud berikutnya menang. Perang Khandaq 1.500 berhadapan dengan sekutu, ya, diberi kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ini 10.000, musuhnya 4.000. Jadi mangkat di medan Hunain itu wis okeh menangi timbang kalah. Gampilipun ngoten, Pak. Itu mendatangkan murka Allah, itu kemaksiatan, ya, itu kemaksiatan. Maka semuanya harus kita hubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Fungsinya nanti, Pak, kita hidup jadi tenang, ya. Kalau kita sukses, kesuksesan itu di dalamnya pahala. Kalau kita gagal, kegagalan itu tetap mendatangkan pahala. Itulah fungsi tawakal dalam kehidupan kita. Mbak Unawi ngatan rubiyin yang kita aturakan kebenaran dari Allah, salahnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.